Indonesia bersama 3 narasumber saya, yaitu Marjo Situmorang, Ketua Umum DPP Semkarya, Andre Sinaga selaku mahasiswa USI, Thomas Mauni selaku mahasiswa USI. di sini kami akan membicarakan mengenai segala kebijakan yang dilakukan oleh DPRD terlebih di wilayah Pematang Siantar. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak Marjo Situmorang, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa DPRD memiliki kewenangan atau hak membuat peraturan daerah. Jadi, apa peraturan terbaru yang dibuat DPRD di daerah Pematang Siantar ini terkait terjadinya pemilihan di kota ini, apalagi masih dilanda oleh COVID-19? ya satu perda yang sudah mau dirancang ataupun mau dibahas di DPRD yaitu tentang pemeliharaan ternak kemarin. Tapi itu jelas-jelas teman daripada ILADS menolak tentang aturan perda itu, sehingga memang itu ditunda. Kesepakatan DPRD itu ditunda setelah masa COVID. Tapi mengenai pilkada, peran daripada DPRD sebenarnya dalam menciptakan iklim pilkada yang demokratis, sebenarnya DPRD dapat memanggil KPU, ya, Bawaslu dalam melihat pilkada yang sedang berlangsung di Kota Pematang Siantar ini. Artinya apa? Peran daripada KPU adalah pelaksana tahapan, sedangkan Bawaslu adalah pengawas tahapan. Artinya bagaimana pelaksana tahapan dan pengawas tahapan tidak ada perbedaan persepsi dalam melihat proses pilkada yang berlanjut sekarang, sehingga pesta demokrasi itu sangat dianggap masyarakat ini adalah benar-benar berdemokrasi. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan politik seperti apa yang diharapkan, yaitu contohnya masyarakat di dalam perpolitikan ini masyarakat mendapatkan manfaatnya. Manfaat apa yang sebenarnya didapatkan masyarakat terhadap peta perpolitikan ini? Yang pertama yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik seperti apa? Pendidikan, kesehatan, ya kan? Pendidikan, kesehatan ini kan menjadi sebuah yang akan didapatkan masyarakat jika terjadi pemilihan Kota Pematang Siantar, yang mana Kota Pematang Siantar ini kan ada calon tunggal. Jadi kan ya bermanfaatlah pendidikan politik itu, bukan hanya bergulir isu-isu yang tidak bagus. Artinya ya dinamis lah. Artinya ada manfaatnya yang mau diberikan oleh KPU pelaksana tahapan dan Bawaslu sebagai pengawas, melihat ini berjalan dengan bagus sehingga orang akan puas tentang pilkada walaupun calonnya hanya tunggal gitu ya. Saya ingin bertanya sama abang-abang, itu DPRD kan tetap berperan dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah di Pematang Siantar ini sudah ada kebijakan berupa pemberian beasiswa terhadap pelajar, terkhusus terhadap mahasiswa yang cerdas dan kreatif maupun kepada yang kurang mampu, dan sudahkah itu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat? oh iya, mungkin pertama-tama memang sebenarnya terkait dengan beasiswa, aku kurang jelas bagaimana keuntungannya. Dalam sepengetahuanku terkait dengan beasiswa, kurasa sampai saat ini pemerintah gagal. Karena sampai saat ini sosok pemimpin itu sebenarnya harus mampu dalam suatu kebijakan. Salah satunya terkait dengan bagaimana proses rakyat sendiri atau masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh hidup atau menempuh pendidikan secara gratis. Nah, kita bisa tahu bahwasanya semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan gratis. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, tapi apakah sesuai dengan peraturan itu pemerintah sudah memang
menjalankan tugas atau tanggung jawabnya. Nah, toh pada akhirnya kita bisa lihat situasi saat ini dengan situasi COVID saat ini. Sebenarnya situasi COVID ini sebenarnya semua orang benar-benar terbebani atau terpengaruh terkait dengan ekonomi. Tapi apakah dengan keberadaan COVID sekarang menghambat status pendidikan seseorang ketika tidak mampu? Nah, tentu akan berpengaruh karena kita bisa lihat saat ini aja dana APBN dan APBD semua dialokasikan kepada penanganan COVID saat ini. Tapi terkait dengan pendidikan tetap berlanjut ya walaupun secara online. Tapi apakah dengan secara online tetap biaya pendidikan tetap berjalan dengan tidak online? Nah, ini yang harus sebenarnya ditandatangani. Karena kita bisa lihat tidak ada menurun terkait dengan biaya pendidikan, dan bahkan kalaupun ada hanya sekitar dari 100% hanya 30% dan bahkan 20% biaya pendidikan menurun. Nah, apakah itu mengganggu masyarakat? Tentu mengganggu, karena sepengetahuanku sendiri saat ini orang-orang yang berprestasi khususnya di Siantar, kurasa belum ada sejauh ini, dan bahkan untuk mendapatkan pendidikan gratis pun sampai saat ini tidak ada. Kita bisa lihat aja. Nah, dan bahkan kita bisa lihat di universitas di Siantar khususnya, atau bahkan SMP, SMA dan bahkan SD, saat ini tidak ada penurunan terkait dengan biaya pendidikan, tetap berlanjut, tetap merata. Yang COVID atau tidak COVID pun tetap merata sampai saat ini. Nah, itu sebenarnya kalau aku rasa terkait dengan pendidikan beasiswa saat ini tidak relevan bahwasanya ada atau tidak. Tapi aku bisa pastikan memang pemerintah benar-benar hadir dalam membantu orang yang tidak mampu, khususnya beasiswa. Apalagi situasi COVID saat ini, ekonomi masyarakat terganggu. Bukan hanya masyarakat, semua orang akan terganggu dengan situasi saat ini. Tapi pemerintah sebenarnya 100% hadir dalam proses pendidikan ini saat ini. Dan bahkan kalau bisa sebenarnya pemerintah harus memberikan atau bahkan memberikan alokasi dana dari APBD yang setengahnya dibuat ke COVID, dilimpahkan aja ke pendidikan. Dan bahkan saat ini Siantar masih zona merah. Apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan pendidikan? Toh masih berjalan siswa online. Tapi proses beasiswa ini tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan. Padahal banyak yang kurang mampu dan bahkan banyak yang terganggu dalam pendidikan ini. Mungkin itu sedikit. Saya ingin bertanya kepada Bapak Marcus Nova. LSM merupakan lembaga masyarakat yang menampung aspirasi ataupun suara masyarakat. Jika suatu masyarakat meminta atau menginginkan sebuah kebijakan terbaru dan LSM menyampaikannya kepada DPRD, apakah DPRD akan langsung merespon segala keinginan oleh LSM atau bagaimana? Ya, mengenai tentang aspirasi masyarakat, namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, artinya pemberdayaan. Bidang apa yang mau diberdayakan masyarakat ini? Contohnya seperti tadi yang dia bilang tentang beasiswa. Jika memang ada sebenarnya seperti kasus di Simalungun juga kemarin itu kan ada yang tidak mampu tetapi diberhentikan beasiswanya, ya kita siap untuk menyampaikan aspirasi itu karena itu adalah merupakan anggaran yang ditampung di APBD, di mana di APBD itu adalah merupakan yang digodok oleh pemerintah kota maupun DPRD-nya. Artinya aspirasi yang disampaikan jika ada, sekarang yang menjadi masalah adalah DPRD itu adalah tempat kita untuk menyampaikan aspirasi apapun itu, sekecil apapun itu yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, maka mereka wajib untuk menerimanya. Tuntas atau tidak tuntas tergantung kita sejauh mana yang harus kita ikuti ini. Apakah kita siap untuk berjuang bersama dengan mereka? Karena seperti ini, di saat ada masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi mereka sungkan untuk memberikan seluruhnya, artinya tenaganya, waktunya, sama seperti adik-adik ini baru melakukan yang namanya latihan kepemimpinan di Sihaporas. Di Sihaporas itu adalah
merupakan ada sengketa yang akan menjadi sebuah perjuangan mereka, bagaimana masyarakat itu menyampaikan aspirasinya kepada mahasiswa ini juga untuk diperjuangkan. Artinya apa? Ya pastilah diterima. Tuntas atau tidak tuntas itu kesiapan kita untuk mendampinginya. Itu sajanya, bahwa aspirasi itu wajib diterima gitu ya. Nah, jadi untuk abang-abang, pernah nggak orang abang itu kayak merasa nggak cocok dengan sebuah kebijakan yang diberikan oleh DPRD? Apakah orang abang pernah melakukan sebuah tindakan, apalagi abang Andre kan sebuah ketua organisasi, apakah pernah orang abang melakukan sebuah tindakan terhadap anggota DPRD? Perlawanan seperti itu. Oh iya baik. Mungkin diralat ya. Aku bukan ketua organisasi, tapi ketua bidang. Baik. Dalam kebijakan pemerintah itu ini sebenarnya peranan mahasiswa. Sembari memang juga dari itu sendiri juga ada LSM juga membantu masyarakat yang tidak peduli atau tidak kritis. Nah ini sebenarnya tugas mahasiswa sembari. Nah kenapa dibilang sebenarnya mahasiswa tombaknya, karena kita tahu runtuhnya Soeharto juga karena mahasiswa juga. Nah berjalannya orde lama, orde baru, dan bahkan sampai orde reformasi mungkin itu berjalan dengan karena mahasiswa. Kalau dirasa mungkin kawan-kawan juga bisa dilihat beberapa bulan yang lalu ada kebijakan DPRD sendiri yang memang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dibilang seperti juga abang tadi terkait dengan peternak yang tidak bisa diarah di rumah masing-masing. Ini yang sebenarnya tugas mahasiswa. Nah kita bisa lihat yang sebelumnya itu salah satunya GMKE Siantar Semalungun dalam mengkritisi itu, selaku aku juga membidangi. Kita hadir dalam mengkritisi itu karena memang ada beberapa poin yang memang kita sepakati, karena itu mengganggu ketidaknyamanan atau mengganggu masyarakat dalam setiap beraktivitas. Contohnya macam yang tadi, kita tidak bisa memelihara ternak di rumahnya masing-masing. Nah ini kan menjadi mengganggu, dan bahkan dalam ketertiban masyarakat itu juga ada diganggu terkait dengan tidak bisa menjemur di depan fasilitas umum. Nah itu akan dipidana. Lalu bagaimana yang pendapatannya hanya terkait dengan menjemur padi? Contohnya ada petani yang menjemur harus menjemur di fasilitas umum. Nah bagaimana mereka akan mengolah pendapatan mereka kalau memang semua akan terganggu? Nah ini yang sebenarnya harus diapakan mahasiswa, karena kita tahu mahasiswa lah yang paling berhak dalam mengkritisi atau agen kontrol dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu DPRD maupun wali kota. Nah ini yang sebenarnya harus diapakan. Lalu kalau bicara tentang kebijakan, tentu selaku mahasiswa kita harus mengkritisi kebijakan yang mengganggu masyarakat, baik itu secara internal maupun itu secara luas, dan bahkan kalau memang benar-benar itu memang paling menindas masyarakat, ya kami selaku mahasiswa selalu hadir dalam membantu mereka. Itu mungkin. Jadi untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak dan Abang-abang, apa harapan untuk segala anggota DPRD terkait dengan segala aspirasi atau keinginan masyarakat ke depan? Pertama, Ya. kalau ini mahasiswa, ya terima kasih. Yang pertama kita harapkan tugas dan fungsi anggota dewan itu hendaknya menerima aspirasi dan menggolskan aspirasi itu sendiri. Itu yang kita harapkan, artinya sehingga tercapailah tujuan daripada pemerintahan ini. Contohnya kemarin ada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah di masa COVID, ada yang namanya bantuan sosial tunai, tapi ini tidak dipetakan. Masih ada riak-riak bahwa ada juga yang tidak dapat, ada yang bantuan UMKM semua dapat, ada juga yang lain yang selayaknya dapat tidak dapat, tapi dibiarkan begitu saja. Artinya anggota DPRD itu harus peka terhadap informasi, apalagi yang dikatakan industri 4.0 itu. Artinya apa? Kita melihat hanya dengan IT,
informasi ada di sana, sama seperti digitalisasi sekarang tentang media. Kita sudah ada, kita klik aja sudah dapat berita-berita tentang Siantar. Artinya apa? Itu dipakai sebagai alat dia untuk mengontrol tentang tata kelola pemerintahan. Begitu juga dengan pendidikan. Bayangkan di Kota Pematang Siantar ada salah satu siswa SMA Negeri 1 Kota Pematang Siantar tinggal kelas. Artinya apa? Di situasi pandemi Covid loh. Jelas. Di situasi pandemi Covid ini kan wabah, tidak semua menginginkan. Karakter dan sifat akan berubah karena akan ada kekhawatiran untuk datang ataupun dan sebagainya. Artinya apa? Ini wabah. Berarti kita harapkan ada yang namanya dispensasi dan bagaimana cara dia untuk menuntaskan, sehingga ini kan menjadi masalah juga. Artinya banyak masalah baru yang lahir di pandemi Covid ini yang tidak ditampung aspirasi dan tidak dituntaskan terhadap pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan segala permasalahan, baik pendidikan, baik kesehatan, mau pelayanan publik lainnya, maupun layanan-layanan lain yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Kita lihat ya berjalan begitu saja, diibaratkan pemerintah jalan, tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, tidak ada penerimaan aspirasi supaya dituntaskan pemerintah, termasuk juga tentang data kependudukan kita yang semakin corak-marut. Artinya apa? Kita harapkan DPRD itu ke depan dapat mengontrol kinerja daripada pemerintah, bukan untuk memikirkan proyek-proyek yang lain. Dipikirkanlah pemerintah sebagai eksekutor tata kelola pemerintahan, DPRD sebagai pengawas dalam penggunaan anggaran maupun budgeting yang akan digunakan. Dikawal itu benar-benar sehingga lahirlah Kota Pematang Siantar ini benar-benar ya sinergi lah pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu atas pengawasan DPRD. Tuntaslah segala permasalahan yang ditemukan di lapangan di saat disampaikan aspirasi maupun tidak disampaikan, karena ini adalah zamannya sudah industri 4.0 ini. Benar-benar kita harapkan ada goalsnya, jangan mentok harus ke dinas sana. Oke, harus ke dinas sana, tetapi kan harus dikasih solusi sehingga itu tuntas, bukan diarahkan ke sana tapi mentok tidak ada solusi. Itu ya. Terima kasih. Mulai dari saya. Ya, mungkin kalau dari itu terkait dengan harapan, semua mahasiswa berharap sama pada pemerintah, khususnya pada DPRD. Sebenarnya kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dalam sistem tata kelola, baik itu pengawasan anggaran, maupun dalam membuat kebijakan-kebijakan. Nah, persoalannya saat ini terkait dengan DPRD, kita bisa lihat dengan situasi COVID saat ini aja, DPRD langsung mengambil kebijakan dalam pembuatan perda. Nah, bisa kita lihat secara nasional juga, DPR RI dengan status Indonesia zona merah, masa tiba-tiba memutuskan rancangan undang-undang terkait dengan Siantar. Ini yang sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan harapan, semua orang berharap akan lebih baik DPRD. Bukan hanya khusus mahasiswa, tapi semua masyarakat luas, khususnya di Kota Pematang Siantar, berharap bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh DPRD selalu itu mengarah kepada masyarakat, bukan kepada kepentingan partai politik dan bahkan kepentingan pribadi. Nah, ini kan kebanyakan DPRD hanya berharap bagaimana biar dapat proyek, bagaimana biar dapat mengembalikan anggaran yang dikeluarkan saat kampanye. Nah, ini yang sebenarnya harus didapatkan. Nah, lalu terkait dengan harapan, sebenarnya aku berharap pada pemerintah bijaklah dalam mengambil kebijakan. Ini yang harus sebenarnya. Jangan karena mereka selaku DPRD selalu mengambil kebijakan yang menentang kesejahteraan rakyat. Ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh DPRD. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang selalu mengganggu kesejahteraan rakyat. Padahal mereka hadirkan atas dasar hak suara rakyat. Kalau dibilang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, ini yang sebenarnya harus diluruskan oleh DPRD. Mau ngapain ketika duduk di DPRD? Nah, memang kita akui memang
selaku mereka wakil kita di sana juga, kita juga harus pikirkan ketika mereka memimpin, harapannya mereka juga melihat masyarakat yang kecil, masyarakat yang benar-benar tertindas. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan oleh DPRD, sehingga kebijakan-kebijakan mereka juga berpengaruh untuk kesejahteraan rakyat, baik itu terkait dengan penerbitan undang-undang, penerbitan perda, penerbitan lainnya, itu sebenarnya harus dijabarkan oleh DPRD. Ya, harapannya memang DPRD harus peka dalam melihat situasi masyarakat atau bahkan keadaan masyarakat saat ini. Itu mungkin. Baik, teman dari saya sebagai mahasiswa mengharapkan bahwasanya pemerintah saat ini terkhusus DPR di Kota Pematang Siantar, mungkin kalau secara pribadi, maksud saya di sini, saya tidak selalu bermaksud untuk mengomentari kesalahan apa ataupun kekurangan DPR. Toh kita semua manusia yang tidak sempurna seperti itu. Nah, saya berangkat dari kebijakan DPR pada saat ini. Kalau mungkin secara pribadi memang ada pengaruhnya kepada saya, mungkin tentang apa tadi beasiswa seperti itu. Saya tidak memiliki atau mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, mungkin kalau secara pribadi ya masih saya maklumi seperti itu, biarkan saya yang merasakan seperti itu kan. Nah, masalahnya ini kebijakan yang diambil oleh DPR Kota Pematang Siantar saat ini itu sangat berpengaruh sama masyarakat setempat, masyarakat luas maksud saya, dan juga sama mahasiswa seperti itu. Nah, dengan itu sangat berpengaruh kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar saat ini, akhirnya muncullah seperti itu kan, muncul hati yang bagaimana dipinginkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara soal harapannya ya mudah-mudahan kinerja DPRD tercinta kita ke depan khususnya di Kota Pematang Siantar semoga berjalan semaksimal mungkin seperti itu. Saya setuju dengan apa yang dibilang sama Bang Andre tadi, bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan silakan DPR lebih bijak lagi seperti itu. Jangan memikirkan diri sendiri, jangan karena nanti sudah duduk di kursi DPR jadi menurut Anda masyarakat itu udah nggak ada apa-apanya lagi. Tidak seperti itu. Anda harus sadar bahwasanya Anda pun sebelum menjadi DPR Anda itu masyarakat biasa seperti itu. Jadi ketika kita di atas, mari kita memikirkan juga masyarakat seperti itu. Karena apapun ceritanya, seperti apapun dia, seperti setinggi apapun jabatannya sekarang, semuanya itu terjadi karena masyarakat juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi cukup demikianlah acara wawancara saya terkait segala kebijakan dan harapan masyarakat atas segala kebijakan yang diberikan oleh DPRD. Untuk Bapak dan Abang saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Selino Felina Manuro. Dan saya Dita Milene Baho. Di sini kami akan mewawancarai salah seorang anggota partai politik dari PDI Perjuangan yang bernama Bapak Hotmatua Silalahi. Jadi pertama-tama Pak, saya ingin bertanya, apakah yang menjadi daya tarik Bapak terhadap partai politik sehingga Bapak terjun dalam partai politik dan sudah berapa lama Bapak gabung dalam partai politik? Baik, terima kasih. Terkait partai politik, jadi memang saya memutuskan untuk terjun di dunia politik itu sudah cukup lama, namun secara formal mungkin baru 5 tahun terakhir di PDI Perjuangan. Nah, kalau ditanya kenapa saya tertarik untuk terjun di dunia politik, bisa kita bayangkan bahwa seluruh aktivitas, seluruh kebijakan yang mengatur seluruh manusia, masyarakat itu merupakan produk politik. Jadi artinya kita bisa berwawancara di sini juga, adik-adik dari mahasiswa, kita bisa bertatap muka di sini, ini merupakan bagian dari produk politik. Jadi artinya karena hampir semua sendi-sendi kehidupan kita itu diatur oleh produk politik, apakah itu dalam bentuk aturan, undang-undang dasar, kebijakan, peraturan daerah dan lain sebagainya, tentu ya memang harus lebih banyak orang-orang yang mengerti, orang-orang baik yang terjun ke dunia politik. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, organ-organ politik ini diisi oleh orang-orang yang hanya mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan masyarakat,
ya tentu produk kebijakannya juga akan sangat tidak pro rakyat atau tidak pro kepada masyarakat. Jadi mungkin itu. Di sini saya juga bertanya, Pak, partai politik mempunyai peran penting dalam pemilu, dan pemilu bupati dan wali kota saat ini baru pertama kali diadakan pada saat pandemi COVID-19. Jadi saya ingin bertanya, Pak, apa yang menjadi kendala pemilu kali ini, Pak? Terus apakah nanti pengambilan keputusan di DPRD sudah transparan dan sesuai dengan kebutuhan rakyat atau belum? Oke, kendala pemilu kali ini, pilkada kali ini memang agak disibukkan atau disulitkan dengan pandemi yang kita hadapi. Artinya ketika mungkin mekanisme atau prosedur pilkada flow prosesnya dari A sampai J, nah kalau dengan kondisi pandemi ini mungkin flow prosesnya dari A sampai J. Artinya ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang mungkin ditambah. Jadi nanti ketika di TPS pun para pemilih harus menjalankan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya terkait kebijakan. Ya, kalau ditanyakan apakah pengambilan keputusan itu sudah transparan, seharusnya memang sudah transparan lah, karena memang setiap produk musyawarah di DPR ketika itu menjadi konsumsi publik, memang itu kan udah diuji dan juga udah dipublikasikan. Jadi memang harus transparan. Dan itu juga kan disusun bersama-sama dengan eksekutif. Jadi kalau sekarang dikatakan transparan, saya rasa cukup transparan, ya kan? Mungkin itu ya. Baik Pak, sebelumnya saya ingin bertanya juga, seperti jabatan Bapak dalam partai politik itu sebagai apa ya Pak? Kalau jabatan saya di Parpol kemarin itu sempat Kepala Badan Penelitian Pengembangan Partai. Sekarang saya juga dipercaya di Sekretaris Sayap Partai Banteng Muda Indonesia untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota. Yang menjadi harapan Bapak dalam tokoh partai politik, harapan Bapak dalam pemilu tahun ini, yang mana kan pemilu ini masih diselenggarakan dalam kondisi pandemi gitu Pak. Yang menjadi harapan Bapak untuk kedepannya itu mengenai tentang pemilu ini. Iya, karena memang pilkada kali ini membutuhkan effort yang besar, apakah itu pikiran, tenaga, bahkan biaya. Jadi tentu kita berharap, mungkin bukan hanya saya, tapi semua berharap agar hasil dari pilkada, katakanlah di Sumatera Utara ada 23 kota kabupaten, semoga melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang mengerti persoalan-persoalan di daerah masing-masing dan juga mempunyai solusi untuk setiap persoalan yang ada di wilayah administrasinya masing-masing. Akan sangat disayangkan ketika dengan effort yang sangat besar itu tadi, apakah itu tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan seterusnya, lahir pemimpin yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi mungkin harapan kita sama-sama ya semua, setelah ini 9 Desember 2020 semua bisa berkontribusi. Kalau dia pemilih, ya datang ke TPS. Kalau dia kebetulan sebagai panitia, ya apakah itu pengawas atau pelaksana, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia misalnya jadi calon, ya menjadi calon kepala daerah lah yang baik, sampaikan visi-misi dengan baik, rebut hati masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kalau dia berkontribusi atau misalnya berperan sebagai pengamanan, jalankanlah pengamanan dengan baik agar masyarakat bisa menikmati pesta demokrasi tahun ini dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan lahir pemimpin yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Jadi kakak, saya pertanyaan terakhir. Jadi apa harapan Bapak untuk ke depan untuk segala kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh DPRD terkait untuk memajukan masyarakat, gitu Pak? Ya, harapan kita tentu DPRD sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam hal legislasi, pengawasan dan penganggaran, kita semua berharap, bukan hanya saya aja ya, berharap agar lembaga ini dan para oknum yang ada di dalamnya yang mengemban amanah kepercayaan dari masyarakat yang sudah memilihnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terkhusus untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mungkin belum diatur, apakah mungkin dalam perda ya, peraturan daerah, agar bisa lebih produktif menghasilkan perda-perda yang pro rakyat, yang mengatur kehidupan kita sebagai masyarakat dan pemerintah. Dan tentunya kita juga berharap peraturan-peraturan yang dihasilkan di lembaga ini merupakan peraturan-peraturan yang memberikan benefit kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Jadi mungkin itu harapan kita, dan yang pasti juga DPRD harus mampu mengawal eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga kedua lembaga ini dapat bersinergi, berkolaborasi, menghasilkan produk-produk kebijakan yang memang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi demikianlah sisi tanya jawab dari kami. Saya Dika Nenek dan teman saya Seri Manurung mengucapkan terima kasih.